Di Sabtu kuno rumeksa ing awan, di Sabtu geni rumeksa ing wengi. Reksanen aku saomah lan donyaku, yen ora gelem reksa gegrek ulungmu salombo lan milih getihmu satetes. Ingsun aturake Allah, kenal prasape cat Allah. Yen sira gelem sanaan aku njaluk pratondo, sira saben dina malam tak kunjung sekukulem Gondoalung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya doakan untuk sahabat Kitruno dimanapun Anda berada selalu sehat, lancar, rezeki dan dimudahkan segala urusan. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng sebagai bentuk notifikasi. Kita kawal terus perjalanan ijazah Bapak Jokowi ini sampai tuntas. Apakah ijazahnya asli ataukah ijazahnya palsu? Pokoknya kita kawal terus. Padahal kita juga sudah tahu Universitas Gadjah Mada berkali-kali membuat pernyataan. Yang terakhir Ibu Ova Emilia, Rektor UGM juga sudah membuat pernyataan. Ijazahnya asli secara garis besarnya itulah. Walaupun ceritanya panjang di sana. Itu karena apa? Ya karena Ibu Ova Emilia ini menjelaskan secara apa yang patut dijelaskan. Karena sebuah institusi sudah tentu ada suatu hal yang harus rahasia, ada sesuatu hal yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat banyak tentang berita. Nah, teman-teman ya. Jadi kalau kita mau meneliti ijazah orang, ya orang yang punya ijazah juga harus sepakat ijazah itu diteliti. Jadi bukan memaksakan kehendak seperti yang dilakukan oleh Roy, Rismond dan Tifa ini. Itu ya teman-teman ya. Dan mereka sudah menyatakan terus-menerus di media sosial, meneliti dan meneliti. Tapi di sisi lain dia sendiri juga sudah mengatakan bahwa belum pernah melihat ijazah langsung. Ijazahnya itu loh, belum dilihat aslinya itu seperti apa, belum pernah melihat, apalagi memegang itu tidak pernah. Ini adalah kalau orang pintar sekarang ngomong narasi. Kalau orang bodoh ngomong akal-akalan. Ya rakyat jelata seperti saya mengatakan ini akal-akalan. Ya, mengatakan meneliti tapi belum pernah pegang benda yang ditelitinya. Ini apa namanya? Gaib. Nah, itu teman-teman ya. Di sini setelah dilakukan penyidikan karena sudah memasuki tahapan ini. Ada 12 orang yang diperiksa ya, yang disidik, dan nanti dari 12 orang ini akan muncul di sini nanti tersangka. Ya. Sebenarnya masalah ijazah ini sudah selesai kasusnya. Orang pinter ngomong case close. Ya, kasusnya sudah ditutup. Dan sekarang beranjak kepada kasus pencemaran nama baik di dalam penyidikan ini. Apakah ini ada unsur pencemaran nama baiknya atau tidak? Selanjutnya apakah ini ada unsur penghasutan atau tidak? Memang sih, memang ya dasar dari keruwetan ini adalah penelitian. Jadi Roy, Rismond dan Tifa ini mengatasnamakan penelitian. Namun dalam perjalanannya, apakah penelitian ini ada unsur penghasutan, ada unsur pencemaran nama baik? Nah, inilah yang didalami oleh pihak kepolisian, karena dari pihak Bapak Jokowi ini ada unsurnya menurut pihak dari Pak Jokowi. Namun pihaknya Roy Suryo mengatakan tidak. Nah, disinilah nanti apa? Ya hakim yang memutuskan. Itu teman-teman. Masalah keaslian ijazah sudah disampaikan berkali-kali oleh pihak UGM. Terakhir di sini Rektor UGM Ibu Ova Emilia juga sudah membuat pernyataan
sangat jelas dan gamblang dinyatakan. Teman-teman sudah tahu lah bagaimana dan apa yang disampaikan oleh Ibu Ova Emilia. Namun di dalam perjalanan penyidikan ini ada yang menarik, teman-teman. Ada yang menarik di sini yang saya amati, yang saya lihat dan saya dengar. Pernyataan dari pengacaranya Roy Suryo, Ahmad Kojinuddin, orang banyak menyebutnya itu Kang Tompel. Ya teman-teman ya. Nah, di sini Ahmad Kojinuddin menyatakan bahwasanya jangan sampai Pak Jokowi ini menarik atau membatalkan atau mencabut laporannya. Dengan PD-nya ini menyampaikan narasi seperti ini. Kenapa Ahmad Kojinuddin menyampaikan narasi-narasi seperti ini? Ya teman-teman ya, karena mereka sudah tidak ada lagi apa yang mau diomongin, apa yang mau disampaikan sudah tidak ada lagi, sudah habis ya, kata-katanya ini sudah habis. Jadi mereka membuat lagi narasi-narasi baru. Nah, dia juga mau mendatangkan ahli-ahli nanti, ahli bahasa, pokoknya ahli-ahli apalah, kita juga mendengar itu teman-teman. Lantas apa gunanya mereka mau mendatangkan para ahli ini? Itu ya sahabat ya. Karena apa? Karena seharusnya dari awal, kalau memang mendatangkan ahli dari awal ya, bukan di pertengahan jalan seperti ini, bukan di babak akhir seperti ini. Ini sudah babak akhir. Jadi rangkaian yang dilakukan ini sudah babak akhir teman-teman. Dari kepolisian mengumpulkan bukti-bukti, data-data, ini sudah di babak akhir kasus ini di kepolisian. Ya, penyidikan nanti ada tersangka, ini sudah babak akhir penyidikan ini. Kalau mendatangkan ahli-ahli untuk apa gunanya? Ya, karena apa? Karena segala yang diselidiki oleh kepolisian inilah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kembali kepada ini para calon tersangka ini. Nah, itu teman-teman ya. Nah, di sini Ahmad Kojinuddin di sini membuat lagi narasi-narasi. Sebenarnya teman-teman ya, saya sangat ingin Ahmad Kojinuddin ini juga diperiksa. Karena apa? Karena dia ini tidak mencerminkan sebagai seorang pengacara. Ini lebih kepada aktivis. Bahkan ucapan-ucapannya ini lebih parah, ya, lebih parah, lebih menghina daripada ucapan-ucapan Roy Suryo. Itu ya. Nah, kalau saya lihat di antara tiga orang, Roy Suryo, Rismond, dan Tifa ini, ya kata-katanya yang masih santun, ya Roy Suryo lah, ya, yang nomor satu yang masih santun. Kalau Tifa ini kata-katanya seorang perempuan bicara otak. Waduh, ini Pak Jokowi ini presiden kita yang sudah 10 tahun ya menjadi presiden Republik Indonesia. Ya, ini cerminan bahwa masyarakat Indonesia ini jadinya bobrok di mata dunia seperti ini. Masyarakatnya yang bobrok. Ya, karena ucapan-ucapan yang seperti ini, ucapan-ucapan yang nggak ada di dunia lain, di negara lain yang seperti ini nggak ada. Mengotak-otakkan, ya itu gimana itu teman-teman ya. Ini jelas ini pendidikan yang buruk ya, yang terjadi di tahun 2025 ini. Saya sangat prihatin. Makanya teman-teman ya, kalau orang Jawa itu ngelus dodo. Ya kok ada orang, apalagi seorang perempuan, ucapannya seperti itu bukan cerminan teman-teman. Nah itu ya sahabat ya. Tapi ya enggak apa-apa ya, kita harus pahami, kita harus mengerti ya. Roy Suryo, Rismond, dan Tifa ini ya kita lihat kasihan. Kenapa kasihan? Ini sudah pasti ini, kalau kemarin itu 99%, ini 100% pasti jadi tersangka. Ya seorang tersangka ya pasti gimana ya, kita benar-benar kasihan lah melihatnya. Dia nanti akan masuk penjara, punya anak, ya punya istri, yang perempuan punya suami. Ya bagaimana menjalani hari-hari kehidupan jauh dari keluarganya. Ya kita maklumi gitu kan. Ya wajar kalau mereka ini, ya sekarang harusnya bagaimana cara mereka membela diri itu saja. Karena apa? Karena narasi yang disampaikan oleh Ahmad Kojinuddin ini nggak beralasan sama sekali. Kok bisa ada statement dia, jangan sampai Pak Jokowi menarik atau membatalkan atau mencabut laporannya. Ini harus sampai ke pengadilan. Ya memang ini sampai ke pengadilan. Ya,
Saya kasih tahu ini untuk Ahmad Kojinuddin, bagaimana sih kepribadian Bapak Jokowi? Kita ketahui bersama teman-teman ya, Bapak Jokowi ini irit bicara. Bicaranya yang perlu-perlu saja. Kenapa? Karena perwataan dari seorang raja itu ya seperti itu. Sabdo Pandito Ratu itu tanpa kena kiwolawali. Nggak bisa kalau sudah mengucap dicabut lagi. Apalagi ini melaporkan orang-orang yang merusak nama baiknya, mencemarkan nama baiknya, bahkan sampai keluarganya. Ya ini tidak mungkin dicabut lagi. Ya, harus diselesaikan masalah ijazah ini, biar pengadilan yang memutuskan. Itu ya Ahmad Kojinuddin ini saya pesankan. Ya panjenengan nggak usah bikin narasi-narasi. Panjenengan fokus saja bagaimana membela klien-klien panjenengan. Dan di sini tentunya ini nanti nama baik Kojinuddin ini juga akan hancur di sini, akan rusak. Karena mereka orang-orang yang dibela ini akan masuk penjara. Bahkan Egy Sujana juga sudah menyampaikan, disampaikan sama Egy Sujana, bro, di penjara itu nggak enak bro, saya pernah mengalami bro. Egy Sujana mengatakan seperti itu. Jadi untuk Ahmad Kojinuddin, ya panjenengan, nama panjenengan ini akan hancur, akan rusak ya, siap-siap saja. Orang nggak akan percaya sama sampean, nggak kepake lagi ya titel atau pekerjaan panjenengan itu nggak digunakan lagi sama orang, nggak ada yang mau, karena ngawur panjenengan tidak fokus kepada bagaimana membela klien panjenengan, ya malahan terus bernarasi ikut menyerang Pak Jokowi. Bagaimana? Harusnya panjenengan yang disampaikan itu bagaimana cara membela klien-klien panjenengan. Itu ya, saya aja rakyat jelata ini paham. Oke sahabat ya, inilah perkembangan dari perjalanan ijazah Bapak Jokowi, yang mana memang ini mereka sudah tidak bisa ditolong lagi. Mau ke internasional, mau kemanapun nggak akan bisa menolong. Ya kan aneh gitu kan. Ngapain sampai ke Amerika, sampai ke Jinping, sampai ke Donald Trump. Wow, sampai kemana-mana. Ya kan lucu. Mereka yang bikin masalah, mereka yang bingung sendiri. Sampai auden ke Komnas HAM, ya sampai ngelabrak UGM, ya mereka ini nggak, istilahnya gini ya, istilahnya ada pinter-pinternya juga sedikit. Kenapa saya bilang ada pinter-pinternya? Ya yang punya ijazah itu Pak Jokowi. Kenapa mereka ini nggak datang ke rumah Pak Jokowi langsung gitu loh? Harusnya kan tiap hari didatangi rumah Pak Jokowi. Gitu kalau berani. Ya biar nanti ada unsur penyerangan gitu loh. Kalau memang Roy Rismontiva ini merasa betul-betul yakin, hakul yakin yang diteliti itu benar, harusnya datangi saja rumah Pak Jokowi. Ngapain datangi Komnas HAM, lapor ke internasional, Donald Trump, Jinping semua dicatut namanya, untuk apa? Ngapain datang ke UGM? Wong jelas ijazahnya itu di tangan Pak Jokowi kok. Datang ke sana harusnya. Ya teman-teman ya. Ini mungkin ini tidak disadari oleh semua orang yang istilahnya yang membela Pak Jokowi. Ya, mungkin nggak disadari. Kenapa kok nggak didatangi saja rumah Pak Jokowi? Ya, cuma sekali 3 bis itu pun Roy nggak ikut itu. Ya. Rismon tak ikut tanda itu. Nah, Tifa juga ikut atau enggak itu ke sana. Nah, saya nggak tahu itu kan. Nah, itu ya. Teman-teman ya, ijazahnya itu yang punya Pak Jokowi. Ya udah datangi sana. Ya datangi terus sampai Pak Jokowi itu menunjukkan kepada panjenengan. Itu ya. Nah, ini apa yang terjadi ini? Ngomong di jalanan, ya. Nah, itu sahabat ya. Nah, inilah pembelajaran untuk kita sebagai rakyat kecil, sebagai rakyat jelata ini, teman-teman, kita tadinya ini bodoh ya. Akhirnya kita jadi pinter. Ya terima kasih ini kita ucapkan untuk Roy Suryo, Rismon Sianipat dan Tifa. Ya kita jadi pinter ya karena ini. Nah, namun juga banyak yang tidak pinter. Yang tidak pinter apa? Ya ikut terhasut. Nah, itu teman-teman ya. Jadi tidak punya prinsip. Lah UGM saja sudah mengatakan ijazahnya asli, kok mau didebat mau gimana?
Mana bisa mau didebat. Polisi, uji forensik juga mengatakan identik. Mau didebat apa lagi, nggak bisa teman-teman. Oke, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang kurang sopan. Mohon dimaafkan. Akhirul salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.